Baik, teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan melihat bagaimana seorang mahasiswi yang tampil memukau kemarin di ILC membahas tentang Indonesia gelap. Nah, dalam ILC atau dalam kesempatan ini, teman kita dari mahasiswi Institut Teknologi Bandung kemudian menyampaikan seluruh kebijakan Bapak Jokowi dan juga Bapak Prabowo Subianto, karena kita ketahui bahwa program saat ini yang dijalankan oleh Bapak Prabowo Subianto ya masih banyak dari program Bapak Jokowi yang kemudian diteruskan oleh Bapak Prabowo Subianto. Nah, hal-hal inilah kemudian yang dianggap atau kebijakan inilah kemudian yang dianggap bahwa banyak yang kemudian tidak berpihak dari masyarakat kecil. Kita telah dengar sebelumnya bagaimana seorang Bapak Anies Baswedan berbicara tentang kebijakan publik ya. Kalau kita mengambil referensi dari Bapak Anies Baswedan bahwa tidak semua kebijakan yang dibuat oleh negara maka hanya dilihat dari satu sisi atau manfaat dari sisi lain, tetapi juga harus memperhatikan apa dampak dari kebijakan ini. Nah, teman-teman semua, kita kembali kepada teman kita yang seperti yang tadi saya sampaikan, teman kita dari ITB yang tampil memukau dan menghipnotis seluruh audiens yang hadir di ILC. Nah, kita ketahui panggung ILC ini bukan panggung sembarangan. Juga dalam kesempatan ini hadir beberapa tokoh yang mana pro terhadap Bapak Jokowi dan juga Bapak Prabowo Subianto. Nah, teman-teman semua, kita telah mendengar isu bahwa di beberapa tempat yang kemudian mengatakan bahwa aksi dari Indonesia Gelap ini ditunggangi oleh kelompok tertentu, bahkan ada yang kemudian mengatakan ini ditunggangi oleh partai politik. Nah, ternyata setelah kita menelusuri atau mengidentifikasi pernyataan ini, ternyata itu tidak benar. Kenapa? Kita simak sedikit video yang mana orang ini men-tracking ya aksi dari Indonesia Gelap. Para pendukung pemerintah ya. Buzzer gitu dan lain-lain gitu ya, itu mereka bilang bahwa gerakan mahasiswa ini ditunggangi, tidak organik gitu. Bahkan ada partai yang mendukung mereka gitu, membacking mereka lah ya. Seperti apa sih sebenarnya informasinya? Kita, Pram, Sen, ngecek ke Drone Emprit sebetulnya. Siapa yang pertama kali membawa tagar Indonesia Gelap dan mengunggah Garuda Hitam itu di media sosial. Analisis datanya Drone Emprit itu ternyata benar-benar dimiliki oleh warga sipil biasa. Tidak terafiliasi dengan partai politik manapun, tidak terafiliasi dengan penguasa atau oligarki gitu. Benar-benar anak muda usianya 25 tahun, sebuah akun yang sebetulnya menampung keresahan-keresahan warga biasa, anak-anak muda. Nah, teman-teman semua, kita telah dengarkan bagaimana pernyataan dari Mbak ini ya, yang kemudian mencari tahu atau mengidentifikasi tentang benar tidaknya teman-teman mahasiswa atau teman-teman pemuda yang kemudian aksi #Indonesia Gelap ini apakah ditunggangi atau tidak. Nah, ternyata hasilnya seperti itu. Nah, teman-teman semua, tak perlu berlama-lama, kita akan melihat bagaimana statement luar biasa atau penyampaian luar biasa dari mahasiswi asal ITB. Menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bang Karni mengenai aksi demonstrasi besar-besaran 17 Februari kemarin ya, yang saat ini juga masih berlangsung di seluruh penjuru tanah air bertajuk Indonesia Gelap. Tajuk Indonesia Gelap adalah akumulasi kemarahan dari rakyat, tidak hanya mahasiswa, tapi kemarahan dari seluruh elemen masyarakat sipil. Kami menilai banyak sekali kebijakan pemerintah hari ini yang serampangan. Rakyat seolah dijadikan sebagai kelinci percobaan, kebijakan diterapkan, mendapatkan protes, kemudian dicabut seolah menjadi pahlawan. Kemudian rakyat harus terus dikorbankan. Apa yang menjadi implikasi dari hal tersebut? Yang kami nilai hari ini terjadi ketidakstabilan sosial di masyarakat. Rakyat ketakutan, terjadi banyak kebingungan akibat tata kelola pemerintahan yang buruk. Tidak sinkronnya statement yang disampaikan oleh para petinggi negara, para pejabat publik, mengakibatkan banyak kebingungan yang ada di masyarakat, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat sipil. Kami menuntut adanya evaluasi besar-besaran terhadap seluruh kebijakan pemerintah dan juga keberjalanan pemerintah Indonesia hari ini, agar lebih berpihak pada rakyat, agar pro rakyat, berbasis kebenaran ilmiah, berbasis ilmu pengetahuan. Itu yang kami tuntut, dan kami menuntut pemerintah untuk membatalkan segala kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat tersebut gitu. Kalau kita bicara mengenai isu, kita tidak hanya berbicara mengenai satu isu saja. Jika bicara mengenai efisiensi anggaran, justru yang kami nilai di sini ada kejanggalan. Jika efisiensi itu benar-benar menjadi tujuan, kita lihat di sini ada sebuah paradoks.
Pemerintah terus berusaha untuk menggendutkan kabinetnya, memperbesar tubuhnya. Tapi rakyat yang kemudian harus dikorbankan, kesejahteraan sosial harus dikorbankan. Salah satunya kemarin kita bicara mengenai pendidikan, kesehatan, dan juga aksesibilitas hak-hak dasar warga negara. Walaupun sudah ada statement dari pemerintah tidak akan menaikkan UKT, tidak akan berdampak pada penerimaan beasiswa, tapi tidak ada kepastian hukum, tidak ada jaminan bagi rakyat. Itu suara yang kami perjuangkan. Suara rakyat adalah suara yang kami perjuangkan. Tidak hanya berbicara mengenai itu, kita juga bicara mengenai akumulasi dari seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia hari ini yang serampangan dan juga tidak melalui perhitungan yang matang. Kita bicara mengenai beberapa waktu silam juga ada isu mengenai gas LPG 3 kg. Apakah rakyat harus dikorbankan terlebih dahulu di testing kebijakan, baru kemudian dibatalkan? Tata kelola pemerintahan yang seperti itu yang harus kami kritisi, yang harus dievaluasi ke depan. Kita bicara mengenai isu pemberian konsesi tambang yang tergesa-gesa, yang mencederai Tridharma perguruan tinggi. Hal itu yang kami kawal. Jadi bentuk aksi demonstrasi kemarin yang bertajuk Indonesia Gelap adalah amarah, wujud kemarahan dari seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya dari mahasiswa, kami bergerak bersama dengan seluruh elemen masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak rakyat agar kebijakan pemerintah ke depan adalah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya tersegmen, tapi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ya, tegas sekali ya. Tegas. Kaget. Termasuk. Cuma ya kalau kita nilai